Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja bersama saya Agus Rumpoko, jurnalis Banjarmasin Pos. Dan kali ini kita berbincang-bincang bersama Bapak Mansur SPDM Hum, dosen sejarah di Fakultas FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Selamat sore Pak Mansur. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Bapak Mansur ini berkaitan dengan fenomena yang beberapa hari ini terjadi dalam sepekan ini di Banjarmasin. Pak Mansur berkaitan dengan kelompok orang menyebutnya gangster gitu. Apakah itu tepat atau tidak gitu? Anak-anak yang belakangan menyerang tanpa motif sehingga melukai sejumlah orang. Jadi terakhir itu Pak Mansur ada 12 anggota kelompok anak-anak, anak muda itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya ini suatu hal yang serius. Kemudian saya tadi waktu ke kantor turun dari jembatan Antasari, jembatan Sudi Mampir ya. Itu ada baliho dari Kapolresta Banjarmasin, Bapak Sabana, itu peringatan terhadap anak-anak, pemuda-pemuda yang kumpul-kumpul yang melakukan kegiatan kriminal membawa senjata tajam. Dengan tegas beliau menyampaikan di situ akan menerapkan undang-undang darurat, artinya pembawa senjata tajam akan kena, apalagi menyerang. Ini Pak Mansur melihatnya seperti apa ini? Fenomena ini berdasarkan sejarah, Pak Mansur. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Agus. Terima kasih Banjarmasin Pos yang sudah memberikan kesempatan untuk hadir kembali di Bitok pada acara hari ini yang tentunya kupasannya ini kayaknya sangat menarik. Bagaimana keberadaan gangster di kota Banjarmasin khususnya ya. Jadi fenomena gangster, fenomena kalau dulu namanya itu berandal. Berandal. Jadi kalau pada masa pemerintah kolonial, kita masa penjajahan, orang-orang Belanda dalam laporan-laporan kriminalnya itu selalu menyebut-nyebut itu dengan nama berandal. Ya. Bahasa apa itu berandal? Bahasa Indonesia, bahasa Belanda atau? Kalau saya lihat itu bahasa Indonesia ada, ya saya pikir itu bukan kata serapan ya berandal itu, karena konotasinya itu berandal ini jelek ya. Nah kalau kita lihat dari teori dulu, saya mau memotretnya dulu dari awal, bahwa memang keberadaan geng ini tentunya kita tidak terlepas dari fitrah kita manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya selalu ingin hidup berkelompok. Jadi jarang sekali ada yang hidup menyendiri dan sebagainya, pasti selalu ingin berkelompok. Nah terbentuknya geng ini kan berawal sebenarnya dari ada yang namanya klik. Klik itu kelompok kecil dalam sebuah komunitas tertentu, misalnya kayak di sekolah ya. Di sekolah itu kan ada kelompok belajar, kelompok berdasarkan bidang studi, ataupun kelompok dengan dasar minat yang sama. Misalnya kita minat main bulu tangkis, olahraga. Nah itu saya pikir itu dinamakan dengan klik. Tapi kemudian kelompok-kelompok kecil ini membesar, akhirnya membentuk sebuah geng. Nah di dalam pandangan beberapa ahli, mungkin sedikit saya sampaikan maksudnya, walaupun mungkin bukan ahli sosiolog ataupun kriminolog. Nah seorang kriminolog, Ohlin misalnya, itu menyampaikan bahwa sebenarnya geng itu nanti akan terbagi dari 3 bentuk ya. Geng pertama itu yang namanya geng pengasingan, jadi geng-geng yang suka mengasingkan diri. Itu diantaranya mereka itu suka menyendiri, misalnya mereka memakai minum miras, kemudian memakai narkoba, tetapi itu tidak mau bercampur dengan kelompok yang secara umum. Ada juga geng yang bentuknya geng konflik. Geng konflik ini adalah kelompok-kelompok yang suka berkelahi. Mungkin ini masuk kategori yang kedua ini ya. Gangster yang ada di Banjarmasin masuk dalam kelompok geng konflik yang suka berkelahi, membuat onar dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah geng pencuri. Jadi biasanya geng ini kelakuannya atau kelompok ini selalu melakukan pencurian dalam skala kecil ataupun besar. Nah kembali ke sejarah Banjar ini, saya pikir ini sangat unik ya.
Banjarmasin itu geografisnya berbeda sekali dengan kondisi geografis yang ada di Jawa, mulai Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Karena Banjarmasin ini banyak terbentuk dari sungai. Jadi sebenarnya panggung-panggung inilah yang membedakan antara kelompok-kelompok berandal yang ada di Banjarmasin pada masa kolonial dengan yang ada di Jawa. Kalau di Jawa mungkin ada jalan darat. Kalau di Banjarmasin dari dulu sebelum tahun 1900, tepatnya itu 1898 itu, waktu itu residen namanya Cruisen, itu baru membangun jalan darat. Itu pun jalannya kalau kita lihat sekarang itu hanya jalan sekitar jalan Jenderal Sudirman. Jadi mulai dari Pasar Lama sampai ke Tatas, sampai ke sedikit arah Jalan Lembu Mangkurat. Baru itu jalan darat. Artinya di era itu, di awal pemerintahan Belanda, awal 1900, belum dikenal adanya geng. Orang Banjar pun bahkan belum mengenal sepeda waktu itu. Nah, yang marak terjadi sampai awal tahun 1900 itu adalah banyaknya perompakan atau berandal-berandal sungai. Ada yang mengatakan seperti itu. Di mana mereka banyak sekali melakukan pembegalan, perompakan, itu di wilayah-wilayah sungai. Nah, di kota Banjarmasin ini kan kanalnya banyak, jadi sangat makmur, sangat rentan sekali dengan kelompok-kelompok pencuri yang ada di sungai. Apalagi orang Banjar ini kan banyak sebagai pedagang ya, jadi banyak yang berdagang mulai Jawa sampai ke Banjar, mulai Banjar sampai ke daerah hulu sungai itu juga lewat sungai. Mulai Banjar ke daerah pesisir, wilayah Tanah Bumbu, Kota Baru dan sebagainya, semuanya lewat sungai. Nah, kadang-kadang mereka itu ditunggu oleh para berandal itu di wilayah Muara Banjar. Bahkan Muara Banjar itu di tahun-tahun awal abad ke-18 itu dipenuhi oleh perompak. Jadi sangat hati-hati sekali orang-orang yang berdagang ke Banjar karena banyaknya perompak ini. Nah, di era itu ada beberapa kelompok, di antaranya yang saya catat itu ada 3 kelompok yang menjadi momok dari para pedagang-pedagang sungai saat itu, yang menjadi komplotan berandal yang cukup ditakuti saat itu. Yang pertama itu adalah kelompok namanya kelompok Perahu Bidawang. Perahu Iya, Bidawang itu, Bidawang kan kura-kura ya. Jadi kelompok Perahu Bidawang itu pernah banyak sekali melakukan aksinya, diantaranya merampok perahu-perahu yang masuk ke Muara Banjar, terutama dari wilayah Kalimantan Timur, dari Kutai. Namanya waktu itu ada namanya Aji Bedu. Aji Bedu itu dari wilayah Kutai. Itu hampir saja menjadi korban dari kelompok Bidawang saat itu. Karena memang kondisinya di sungai itu kan gelap ya. Sungai gelap, kemudian juga perahu-perahu dari kelompok Bidawang ini sudah dilengkapi persenjataan lengkap. Kalau sekarang mungkin pakai celurit, pakai samurai. Kalau dulu orang-orang di sungai kan nggak mungkin mencelurit dari jauh ya. Jadi mereka pakai meriam kecil. Jadi meriam, kemudian juga beberapa alat peledak untuk menakut-nakuti si pemilik barang. Kemudian kelompok yang kedua ada namanya Bintak. Kelompok Bintak. Iya, Bintak itu kelompok perampok sungai juga yang cukup terkenal di era itu. Tetapi mereka itu kalau dilihat dari ciri-cirinya, pada laporan Hindia Belanda itu dituliskan mereka tidak semuanya orang-orang lokal Banjar. Ada bahkan yang melihat dari dekat ya penampakan dari para perompak itu. Mereka ada yang bahkan berciri-ciri itu orang Papua gitu ya, dengan rambut keriting dan kulit hitam, dan tidak hanya merompak ini barang-barang yang dibawa di perahu, tetapi juga menangkap manusia, menangkap orang untuk dijadikan budak. Jadi dulu kalau orang kadang-kadang, makanya kalau sekarang kita waktu kecil mungkin ya, jangan kemana-mana, ada gerombolan. Nah, karena yang gerombolan itu memang sering menangkap orang. Nah, kalau dulu di zaman-zamannya eranya perompak sungai, orang-orang diculik itu kadang-kadang dijual ke pasar budak. Ya sama mungkin kayak di film-film Afrika, film Asia Barat Daya itu selalu ada jual beli budak. Nah, yang lainnya ada namanya kelompok Genopeka. Sebelum itu, kalau ini nih yang kelompok apa? Bidawang, Bintak. Bintak ini beroperasinya di mana? Nah, itu di Muara Barito, juga di Muara Barito, dan semua jalur-jalur sungai di wilayah Banjarmasin, yang pada waktu itu kan memang jalur sungai di tempat kita cukup luas. Waktu itu memang dari pemerintah Belanda sudah memberikan solusi ya,
membuat undang-undang tentang perompakan, diantaranya dilaksanakan dengan mengadakan patroli. Jadi patroli-patroli sungai itu sangat marak, bahkan orang-orang Belanda mendatangkan beberapa kapal motor kecil untuk menangkap dan mengantisipasi banyaknya perompak-perompak sungai. Karena waktu itu sangat besar dampaknya kepada perdagangan Kesultanan Banjar saat itu maupun perdagangannya orang-orang Eropa. Karena itulah selalu ada kapal, dan kalau ada kapal diduga perompak itu kadang-kadang ditembak langsung untuk ditenggelamkan, kadang-kadang juga mereka ditangkap. Nah, di daerah operasinya semua jalur-jalur Kota Banjarmasin, terutama di anak-anak sungai kecil. Karena dulu kan kanal-kanal dengan mudah kita menembus ya, Mas ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah nggak ini lagi, sudah nggak marak lagi. Kalau dulu mereka dengan begitu cepatnya bisa hilang. Yang kelompok terakhir itu namanya Genopeka. Genopeka itu saya juga nggak tahu kenapa namanya seperti itu ya. Itu juga termasuk salah satu kelompok perompak yang banyak beroperasi juga di Muara Banjar sampai ke wilayah Tabanio. Tabanio di wilayah area Laut Jawa ya, wilayah Tanah Laut sekarang. Karena itulah kemudian pemerintah Belanda mengantisipasi itu dengan cara membuat pos di beberapa pertigaan sungai, itu selalu dibuat pos untuk jaga-jaga kalau ada perompak. Kemudian juga menggalakkan adanya menggalakkan adanya patroli-patroli yang masif sehingga bisa mengantisipasi gejolak-gejolak yang ditimbulkan oleh para perompak itu tadi. Orang-orang takut berdagang ke Banjar saat itu. Nah, jadi kembali ke persoalan awal bahwa panggungnya aja yang berbeda dengan sekarang. Kalau dulu panggungnya selalu di sungai, kalau sekarang panggungnya di darat. Nah, ini nanti memang rentetannya setelah orang-orang Banjar nanti akan mengenal perubahan dari sungai ke darat. Jadi perubahan transportasi sungai dari ke darat itu yang titik tolaknya itu nantinya setelah masuknya mobil-mobil di Banjarmasin itu dan mulai adanya pembukaan jalan. Kalau waktu itu, kalau beberapa data itu mematok tahun 1920 itu sudah Banjarmasin sudah mulai masuk. Mobil jalan sudah oke. Jalan sudah oke. Terbangun. Walaupun memang sepeda motor belum. Nah, waktu itu mobil-mobil yang pertama kali masuk itu mobil yang kayak merek Chevrolet, merek Jeep ya dulu ya sudah ada. Kemudian beberapa merek-merek terkenal di dunia yang memang pada waktu itu orang Banjarmasin memiliki kemampuan untuk beli. Jadi orang-orang Banjar waktu itu kan sudah terkenal dengan pedagang karet. Muncullah mobil-mobil bagus dari wilayah hulu sungai, selalu datang itu katanya dari beberapa sumber. Kemudian juga orang Banjar mulai mengenal sepeda saat itu. Jadi sepeda ini awal mulanya banyak dimiliki oleh pedagang karet. Kemudian yang utama juga orang Banjar di era itu baru mengenal namanya gramofon. Gramofon itu yang apa musik, ya? Iya, itu kan mahal dulu ya. Nah, itu mahal dan itu memang menjadi favorit dari orang-orang Banjar sebelum nantinya saya akan menceritakan kapan mulainya orang Banjar itu mengenal mobil awal. Waktu itu juga yang cukup unik di catatan sejarah Banjar itu kita sudah mengenal plat mobil DA, walaupun motor saya belum lihat catatannya, tapi kita sudah memakai plat mobil DA di tahun 1920-an. Nah, jadi saya pikir perbedaannya adalah panggungnya dan senjatanya. Sebelum Pak Mansur jelaskan perubahan antara perompak tadi di sungai, aksi di sungai ke darat, kita break dulu Pak. Boleh. Siap.